Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bisa belajar dan mendengarkan materi bersama pada hari ini. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan yang baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri pada mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam dari kelompok 12 tentang materi virtual learning dalam pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana, seberapa jauhkah penerapan virtual learning yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu saya harap semua teman-teman bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan dengan baik. Dan berikut adalah materi yang akan disampaikan. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama itu adalah perkembangan teknologi informatika dan komunikasi dalam pendidikan Islam. Sebelum kita menuju pada pembahasan virtual learning, kita harus mengetahui dulu seberapa jauhkah perkembangan teknologi informatika dan komunikasi dalam pendidikan Islam. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menyebutkan banyak sekali keuntungan bagi banyak bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan dan pembelajaran. Berkembangnya teknologi atau TIK ini saat ini menimbulkan lingkungan belajar yang baru dan juga cara belajar, metode belajar yang baru bagi pendidikan. Di mana pada awalnya TIK ini hanya digunakan untuk media pembelajaran saja. Akan tapi seiring dengan berkembangnya bidang ini atau TIK ini menjadikan TIK sebagai sumber belajar juga, dan juga sebagai alat bantu interaksi pembelajaran, dan juga sebagai pengembangan kreativitas siswa maupun guru. Pada intinya, perkembangannya TIK ini sangat berpengaruh baik dalam beberapa aspek di bidang pendidikan. Kemudian, dalam perkembangannya, TIK telah berlangsung dalam beberapa generasi, di mana berkembangnya ini secara bertahap, dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Di mana yang telah disampaikan oleh Taylor menyatakan bahwasanya pelaksanaan pendidikan jarak jauh TIK telah melampaui 5 generasi, yaitu the correspondence model, the multimedia model, the telelearning model, the flexible learning model, dan yang terakhir the intelligent flexible learning model. Dari kelima tahapan ini, TIK telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari penggunaan teknologi media cetak, kemudian berkembang menjadi penggunaan teknologi cetak, audio, video dalam pembelajaran, sampai pada penggunaan teknologi internet, di mana kita hanya belajar cukup dengan mendengarkan, cukup dengan melihat video, cukup dengan diadakannya Google Meet, dan yang lainnya. Ini adalah salah satu tahapan dan bukti bahwasanya
berkembangnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam pendidikan Islam. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada pembahasan utama, yaitu virtual learning. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu virtual, apa itu learning. Virtual adalah dapat diartikan sebagai hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Salah satunya adalah internet. Itu dimana kita belajar sekarang hanya membutuhkan internet dengan menggunakan HP, komputer, atau laptop. Sedangkan learning sendiri adalah kegiatan belajar. Jadi, virtual learning dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi di dunia maya di dalam jaringan internet dengan menggunakan berbagai alat dan media virtual. Virtual learning ini ditujukan untuk mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dengan pengajar melalui media komputer, laptop, maupun handphone. Siswa dapat memperoleh bahan belajar yang sudah dirancang dalam paket-paket pembelajaran yang sudah tersedia dalam situs-situs internet maupun situs yang telah disediakan oleh pengajarnya. Adanya konsep learning dikembangkan bukan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka, akan tetapi untuk menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan konsep virtual learning yang akan memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran dalam pendidikan itu sendiri. Di samping itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pendidikan. Dalam penerapan virtual learning, komponen siswa, guru, dan sumber belajar difasilitasi oleh teknologi untuk mencapai tujuan belajar yang efektif. Prinsip utama dalam virtual learning ini adalah adanya otoritas dan kolaborasi. Otoritas di sini maksudnya adalah bahwa siswa memiliki tanggung jawab untuk menentukan materi, akses terhadap sumber belajar, waktu, media, tempat, dan metode belajar yang digunakannya dalam pembelajaran. Sedangkan maksud dari kolaborasi di sini adalah bahwasanya siswa untuk melakukan tanggung jawab tersebut yang telah disampaikan tadi, siswa akan dituntut untuk berinteraksi dengan siswa lain, guru, tutor, dan sumber belajar lain yang tersedia. Jadi, siswa bisa memilih sendiri bagaimana metode, materi yang akan dia pelajari, tapi dia bertanggung jawab dan dituntut untuk berinteraksi aktif dengan sumber-sumber belajar, yaitu guru, teman-teman, siswa-siswa lain maupun sumber belajar yang lain. Penerapan virtual learning dalam pembelajaran di Indonesia sudah banyak sekali diterapkan oleh beberapa sekolah. Untuk mengetahui apakah sekolah tersebut menggunakan konsep virtual learning atau tidak, kita dapat mencermati dan menganalisisnya dengan 3 ciri-ciri pembelajaran yang menerapkan virtual learning. 3 ciri-ciri tersebut yaitu adalah pertama, adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Maksud di sini adalah tadi antara siswa dengan guru itu terpisah antara waktu dan tempat. Jadi di mana terjadi sekarang ini yaitu pada masa pandemi di mana mungkin siswa belajar di rumah, ada yang rumahnya di Jawa, sedangkan gurunya ada di Bali. Lah, mereka terpisah waktu dan tempat. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Yang kedua adalah sistem belajar terbuka, yaitu maksudnya adalah akses yang terbuka dan kebebasan memilih ragam sumber belajar, serta proses belajar, serta alur proses belajar. Dalam menerapkan virtual education, sistem pembelajarannya itu terbuka. Jadi tidak terarah pada satu pembelajaran saja. Berbeda dengan kita ketika ada di dalam kelas. Itu berfokus pada guru. Tetapi ketika kita menerapkan virtual learning, kita juga bisa belajar melalui media-media lain, bukan hanya yang disampaikan oleh guru. Kita bisa membuka YouTube, buka mungkin aplikasi bantu belajar atau yang lainnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah berbasis jaringan dan internet. Ya, sudah lumrah lah kita menggunakan handphone, kita membutuhkan paketan data, kita membutuhkan laptop untuk melaksanakan atau menerapkan virtual learning ini.
Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari virtual learning. Nah, dalam penerapan virtual learning dalam pembelajaran pasti mengharapkan akan adanya pengaruh yang baik saja untuk pembelajaran itu sendiri. Akan tapi kita tidak bisa menutup mata bahwasanya dalam penerapan virtual learning pasti akan menimbulkan kelebihan maupun kekurangan tersendiri dari penerapan virtual learning dalam pembelajaran. Nah, karena itu kita akan ulas bersama apa saja kelebihan dan kekurangan dari penerapan virtual learning dalam pembelajaran. Kelebihannya yang pertama adalah akan adanya interaksi langsung, yaitu di mana teknologi perangkat lunak dalam kelas virtual learning akan memungkinkan adanya interaksi langsung antara guru dan siswa meskipun berada pada tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah skabilitas, di mana ruang kelas virtual learning memiliki kemampuan untuk menyatukan 1 atau 10 pelajar menjadi ratusan pelajar secara cepat. Seperti kita ambil contoh acara seminar, ya, di mana mungkin terdiri dari 1 sampai ratusan pelajar dalam satu kelas seminar secara cepat. Kemudian adalah ketersediaan. Kelebihan dari virtual learning yaitu tersedia di mana saja, kapan saja, dan asalkan kita memanfaatkan internet dan server hosting yang ada di mana-mana. Kemudian yang keempat adalah aksesibilitas, yaitu ketersediaan ruang dalam kelas virtual di mana saja dan kapan saja juga perlu ditingkatkan dengan aksesibilitas melalui berbagai perangkat seperti handphone, laptop, komputer, ataupun yang lainnya. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah biaya yang lebih sedikit, di mana solusi dari adanya virtual learning ini juga memberikan manfaat pembiayaan bagi pimpinan sekolah maupun lembaga akan lebih ekonomis dibandingkan dengan pembelajaran melalui tatap muka, kelas tatap muka secara langsung. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari penerapan virtual learning dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah masalah akses terhadap internet. Jadi tidak semua siswa dapat mengakses internet dengan baik, khususnya di daerah terpencil secara geografis dan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Pasti akan kesulitan untuk mendapatkan internet maupun untuk membeli paketan data. Kemudian yang kedua adalah virtual learning akan menuntut siswa untuk bertanggung jawab atas proses belajar. Itu siswa akan berhasil dalam belajar apabila siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, kemampuan untuk belajar mandiri, dan disiplin diri untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi jika siswa itu tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka siswa tersebut tidak akan berhasil dalam pembelajarannya. Ini adalah salah satu kekurangannya. Yang ketiga adalah menuntut adanya pelatihan dan bantuan teknis bagi guru maupun siswa, serta dukungan rancangan pembelajaran selama pengembangan konsep dan mata pelajaran yang akan disajikan dalam bentuk online. Jadi menuntut adanya pelatihan-pelatihan tambahan bagi guru maupun siswa. Gimana mungkin ini akan memakan waktu bagi para siswa maupun guru dalam pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada mekanisme yang mengontrol kualitas dari bahan ajar yang dapat meyakinkan bahwasanya informasi yang tersedia di dalam internet itu apakah sudah akurat atau masih bias atau samar-samar. Jadi tidak ada mekanisme yang mengontrol tentang materi-materi belajar yang ada di internet itu apakah itu benar-benar materi yang akurat untuk siswa atau tidak. Pembahasan selanjutnya adalah kondisi yang memungkinkan untuk menerapkan virtual learning. Agar penerapan virtual learning dalam pembelajaran tatap muka dapat berlangsung secara efektif, diperlukan 3 kondisi atau faktor berikut. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu belajar berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi akan berhasil apabila paradigma yang berorientasi pada guru diubah menjadi paradigma yang berorientasi pada siswa. Maksudnya adalah bahwa pembelajaran ini yang berlangsung akan berpusat pada siswa, di mana proses
Pembelajaran tidak lagi menjadi tanggung jawab guru, akan tapi berada pada tanggung jawab setiap masing-masing murid. Guru dalam hal ini bukan lagi satu-satunya sumber informasi, akan tapi guru memiliki wewenang atau kewajiban untuk menjadi fasilitator yang membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah perubahan sistem operasional, yaitu dalam penyelenggaraan virtual learning, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, di mana dalam hal ini yang merancang materi akan menentukan materi yang digunakan pembelajaran itu apa saja. Kemudian ada perancang pembelajaran yang akan merancang penyajian materi teknis untuk mengembangkan materi yang telah disiapkan tadi dalam pembelajaran. Kemudian ada yang mengevaluasi dari proses pembelajaran yang telah berlaku. Ini dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Adapun guru sendiri akan hanya terfokus pada berfokus pada interaksi dalam pembelajaran dengan siswanya secara individual. Jadi guru akan fokus pada siswa, akan fokus menjadi fasilitator yang membantu siswanya. Kemudian yang ketiga adalah melek teknologi. Maksudnya, jadi dalam virtual learning, dalam pembelajaran sangat tergantung pada disiplin diri dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya. Siswa di sini harus melek terhadap teknologi. Maksudnya dalam hal ini siswa diharapkan memiliki keterampilan dasar untuk mengikuti virtual learning, yaitu siswa mampu mengaplikasikan segala bentuk penggunaan teknologi dan perangkat-perangkat lunak, baik itu komputer, laptop, handphone. Kemudian siswa juga mampu terampil dalam sosial media, mengetahui tentang etika ketika melakukan pembelajaran virtual learning, kemudian dapat menelusuri navigasi web, penelusuran web, agar siswa mampu mencari sumber belajar yang lain yang ada dalam internet yang tersedia, bukan hanya dari guru. Jadi siswa dalam hal ini, kondisi siswa harus sudah mengerti perkembangan teknologi, sudah bisa mengikuti dan menggunakan teknologi, seperti itu. Dengan tiga kondisi ini diharapkan akan diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan virtual learning dalam pembelajaran, seperti itu. Baik, tadilah penyampaian materi yang telah disampaikan terkait materi virtual learning mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, penuturan kata demi kata maupun dalam pengeditan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.